Ada seseorang yang komentar di sosial media umum, mereka bilang, boleh nggak ya Allah, ujiannya itu dikasih jeda dulu gitu, jangan bertubi-tubi. Hari ini kita mengingat kembali, merenung kembali supaya eh, hatinya jauh lebih tenang karena berkonsentrasi pada nikmat Allah, supaya lisannya nggak banyak mengeluh karena berkonsentrasi dengan nikmat Allah, bukan dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Itu penting, karena kalau tidak, kita akan berkonsentrasi dengan kesedihan, kita akan berkonsentrasi dengan kesusahan, kita akan berkonsentrasi dengan kesakitan yang buat kita banyak mengeluh. Mengeluh adalah tanda orang yang tidak bersyukur. Kenapa dia tidak bersyukur? Karena dia tidak mengingat akan nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan kepadanya. Jadi hari ini kita ingat-ingat kembali tentang luasnya nikmat Allah SWT. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, eh, kita langsung masuk saja pada materi kita pada hari ini. Kalau kita ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak dan tak terhingga, ya. Coba ingat-ingat badan kita yang sehat ini, kita punya tempat tinggal yang nyaman, dikala teman-teman kita di Gaza tidak punya tempat tinggal, kita punya pakaian yang baik yang bisa menutupi tubuh kita ini, kita punya makanan dan minuman, kita punya eh, banyak hal yang nampak, kenikmatan yang nampak yang kita bisa syukuri, dan banyak nikmat yang tidak nampak juga. Nikmat yang tidak nampak itu apa contohnya? Organ-organ yang berfungsi dengan baik dalam tubuh kita itu nikmat-nikmat yang tidak tampak yang kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Om Uma merasa bersyukur ketika dan mulai menyadari betapa pentingnya nafas ketika anak Uma yang keempat namanya Sulaiman, dia punya hipotonia, otot yang lemah karena sindromnya. Ketika kecil dia suka berhenti nafas. Jadi dalam beberapa detik nafasnya berhenti. Oleh karena itu dia harus dibantu dengan alat namanya CPAP gitu untuk dia senantiasa bernafas seperti orang pada umumnya. Dari situlah Uma kemudian berpikir bahwa wah ternyata ada satu nikmat yang kadang-kadang kita lupa, yaitu organ-organ tubuh kita yang masih bisa berfungsi dengan baik, yang berfungsi dengan normal. Kita punya kesehatan yang baik, kita punya hati yang tenang. Itu nikmat-nikmat yang tidak tampak. Jadi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita banyak, banyak. Kalau kita merenung tuh banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Namun kita sadari bahwa dari nikmat yang banyak itu kadang-kadang kita nggak menyadarinya, kadang-kadang kita berkonsentrasi pada ujung-ujung kesedihan. Jadi sebagian orang ada yang marah-marah kepada Allah, sebagian orang ada yang tiap harinya mengeluh, komplain. Kenapa? Karena konsentrasinya kepada kesedihannya saja. Manusia itu lalai. Dia nggak menyadari bahwa semua yang Allah berikan itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah SWT kepada kita. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-49. Apa kata Allah SWT? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dalam surah Az-Zumar ayat 49. Apa kata Allah SWT? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka hanya kepada Allah lah kamu minta pertolongan. Jadi Allah mengingatkan banyak sekali dalam Quran ayat-ayat yang menerangkan bahwa semua nikmat itu semuanya datangnya dari Allah SWT. Tapi manusia konsentrasinya cuma kepada kesedihannya saja. Seakan-akan nggak ada kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan dalam hidupnya. Seakan-akan dia lupa bahwa banyak nikmat yang nggak nampak, seperti organ-organ tubuh kita yang bekerja dengan baik, yang dia lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT. Teman-teman pernah bertemu dengan orang-orang salih kan? Coba pandang wajah orang-orang salih itu. Kok kayaknya hidupnya nggak ada masalah, hidupnya kok kayak em, tidak pernah tertimpa musibah, padahal dikatakan bahwa orang yang paling banyak ujiannya orang yang paling tinggi tingkat keimanannya. Kenapa kelihatannya wajahnya tenang? Kenapa kelihatannya hatinya tenang? Ya, karena rasa syukurnya lebih banyak dibandingkan dengan eh, nggak ada waktu untuk mengeluh. Kenapa? Karena saking berkonsentrasi pada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Makanya memandang wajah orang-orang soleh itu kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi futur ya, keimanan turun, itu jadi salah satu cara ampuh untuk kita kembali lagi kepada Allah.
Dulu orang-orang soleh, para ulama-ulama zaman dulu, kalau hatinya lagi gelisah, kemudian kalau lagi sedih, kalau lagi ada banyak masalah, salah satu cara yang mereka lakukan ketemu dengan orang soleh. Karena cukup memandang wajahnya saja, maka kita juga akan terasa damai dalam hati kita. Kenapa orang-orang soleh punya wajah yang menenteramkan? Kan teman-teman sering pandang wajah orang-orang soleh beda kan? Mereka punya cahayanya sendiri. Kenapa? Karena rasa syukurnya banyak dalam kehidupannya. Sehingga hatinya senantiasa berterima kasih, bersih, tenang dalam menjalani kehidupan. Gak ada mengeluh dalam kehidupannya. Karena dia tahu bahwa musibahnya yang dialami gak ada apa-apanya dibanding nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Jadi, dalam surah Az-Zumar ayat 49 ini, ditafsirkan bahwa apa saja nikmat yang ada pada kita, lahiriah batinnya, itu semuanya datang dari Allah, dan Allah yang memberikan kepada kita. Dan kalau manusia diminta untuk coba deh hitung satu persatu, maka kita tidak akan pernah bisa menghitung. Kita nggak akan pernah bisa sanggup untuk menghitung nikmat Allah SWT. Syukur kita pun, kalau kita pun sudah bersyukur, kadang-kadang masih banyak kekurangan. Makanya teman-teman lihat dalam awal surah An-Nahl itu disebutkan, diingatkan lagi sama Allah. Allah tuh banyak mengingatkan nikmat lah teman-teman semua. Makanya surah Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban" itu diulang 31 kali. 31 kali. Nikmat Tuhanmu lagi, yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Saking bersyukur ini masalah penting yang harus diingatkan terus-menerus karena banyak orang yang nggak ingat dengan bersyukur. Teman-teman lihat dalam awal-awal surah An-Nahl, Allah kembali lagi mengingatkan akan banyaknya nikmat Allah supaya kita nggak jadi orang yang suka komplain gitu. Apa nikmat-nikmat Allah? Misalnya Allah terangkan ada hewan-hewan ternak, Allah turunkan hujan. Uma cerita sedikit teman-teman semua. Di Indonesia ini mungkin kalau turun hujan biasa ya. Biasa karena kita sering hujan gitu. Uma saat ini tinggal di Mesir. Sepanjang Uma di Mesir, Uma rasa hujan itu turun cuma 5 menit, mungkin sekali dalam setahun atau 2 kali dalam setahun. Dan ketika hujan itu turun, itu kebahagiaannya itu luar biasa. Anak-anak Mesir nih kalau hujan turun mereka bergembira gitu. Apa bermain-main dengan hujan itu. Saking itu sesuatu yang langka. Jadi termasuk turunnya hujan, mungkin di Indonesia biasa karena terlalu sering ya. Tapi di negara-negara Arab kayak gini ya, turunnya hujan itu sesuatu yang anugerah gitu, sesuatu yang membahagiakan gitu. Jadi dalam awal-awal surah An-Nahl disebutkan beberapa nikmat ya, misalnya hewan-hewan ternak, turunnya hujan, tumbuhnya berbagai macam tanaman, ya, tanaman-tanaman. Mau waktu pulang ke Indonesia hujan tuh kayak rezeki besar gitu, ngeliat pohon-pohon hijau gitu. Kemarin mau sempat ke puncak itu karena di Mesir ini gersang ya. Pulang ke Indonesia ya Allah, negara kita ini surga banget gitu ya, hijau semua gitu ya. Dan itu juga bagian dari nikmat Allah, jelaskan adanya tumbuhnya berbagai macam tanaman-tanaman, misalnya ada zaitun, kah, ada kurma, atau tanaman-tanaman lainnya. Beralihnya siang dan malam, itu sebuah nikmat dari Allah. Malam Allah jadikan gelap supaya kita bisa beristirahat. Siang dengan matahari yang terang benderang, Allah jadikan kita semangat untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Bayangkan kalau malam terus, atau bayangkan kalau siang terus gitu. Terang benderang gimana bisa istirahat, gimana kalau malam terus, gimana kita bisa bersemangat melakukan aktivitasnya. Adanya laut, Allah jelaskan tuh adanya laut untuk mencari karunia Allah SWT. Allah jadikan gunung-gunung yang dijadikan pasak agar bumi ini nggak bergoncang. Terus adanya bintang-bintang sebagai petunjuk arah. Allah menyebutkan berbagai macam nikmat tersebut. Kemudian lihat dalam surah An-Nahl ayat 18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitung jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita lihat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa kalimat Allah Maha Pengampun ini ada di ayat ini? Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu nggak bisa menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa yang Allah ampuni? Maka teman-teman semua dalam surah An-Nahl ayat 18 ini dijelaskan manusia ini nggak bisa menghitung nikmat Allah karena terlalu banyak, terlalu banyak. Lalu setelah itu Allah sebutkan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya apa? Allah tidak menunjukkan kekurangan manusia dalam bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Namun, tadi dikatakan Allah Maha Pengampun. Namun Allah mengampuni siapa-siapa saja yang bertobat kepada Allah SWT. Allah mengampuni siapa-siapa saja yang memiliki kekurangan dalam bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi syukur kita itu belum banyak dan Allah mengampuni kita
karena kurang dalam bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat 34. Surah Ibrahim ayat 34. Apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dzulumun kafar ya. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi kalau kita muhasabah pada diri kita sendiri, termasuk Uma ya, teman-teman semua, termasuk saya, termasuk Uma. Kadang-kadang manusia biasa ya, kadang-kadang kita ngerasa capek gitu. Kok ujiannya banyak ya, ya Allah gitu. Kok kesedihannya banyak ya, kok susah ya hidup ini gitu ya, kok berat ya gitu. Kok kayaknya Uma dapat cerita kemarin ya. Uma izin cerita yang lainnya sebelum kita masuk ke ayat-ayat ini lagi. Ada seseorang yang komentar di sosial media Uma, mereka bilang, boleh nggak ya Allah, ujiannya itu dikasih jeda dulu gitu. Jangan bertubi-tubi. Saya ini disabilitas, pakai kursi roda. Kemudian ayah saya gila, ibu saya stroke, dan saya harus ngurusin kedua orang tua saya gitu. Jadi kata beliau, dalam dalam komentar itu, ya Allah boleh nggak ujiannya tuh dikasih jeda dulu, terlalu berat saya nggak sanggup gitu. Ujian kita kan nggak ada apa-apanya ya dibanding orang ini ya, teman-teman semuanya, kita masih sehat gitu ya. Kadang-kadang kita yang sehat aja ngurusin orang tua ngeluhnya setengah mati gitu. Gimana dengan orang ini? Beliau disabilitas, beliau juga punya kekurangan, tapi harus ngurusin ayahnya yang dalam keadaan yang nggak baik ya, secara kejiwaan, dan ibunya juga stroke. Bayangin coba gimana, gimana itu. Dan banyaklah ujian-ujian lain. Jadi zolim kita ya kalau kita mengingkari nikmat Allah gitu. Banyak yang ngeluh, kan sekarang banyak ya teman-teman semua. Mau cerita sedikit, banyak membahas tentang luka masa kecil, luka masa lalu. Sekarang kajian tuh banyak bahas-bahas itu kan, luka masa lalu. Salah satunya yang banyak dialami oleh para jemaah itu adalah nggak bisa melupakan apa, masa kecil mereka yang buruk karena orang tua memperlakukannya secara buruk gitu. Kemudian untuk mengabdi itu merasa berat gitu. Eh, nggak mudah memang ya teman-teman semua, nggak mudah memang. Cuman Uma hanya sering bilang bahwa kita berbuat baik pada orang tua yang baik itu biasa gitu. Tapi berbuat baik pada orang tua atau orang yang telah berbuat buruk pada kita, pahalanya lebih dahsyat daripada itu. Nah, caranya gimana supaya punya hati yang lapang, nggak terus mengeluh, nggak terus marah, menyalahkan keadaan gitu, nggak terus marah pada takdir Allah SWT, adalah dengan berkonsentrasi pada kebaikan-kebaikan Allah yang lebih banyak dibandingkan ujian-ujian kesedihan yang Allah berikan. Makanya dalam surah Ibrahim, manusia itu zalim. Artinya apa? Banyak kok kebaikan-kebaikan Allah, tapi dia nggak ke situ gitu. Dia fokusnya sama kesedihannya saja. Dan manusia itu sangat mengingkari nikmat Allah. Itu kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 34. Makanya karena kekurangan kita ini yang banyak mengingkari nikmat Allah, maka Allah mengampuni kita. Ini tadi dalam surah, apa tadi yang mau jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 18. Begitu ya, teman-teman semua. Eh, Berikutnya yang ingin Uma sampaikan kepada teman-teman, lihat dalam surah Fusilat ayat ke-51. Surah Fusilat ayat ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabiatnya manusia nih. Sebenarnya yang buat susah ya kita sendiri ya. Allah sudah memberikan cara-cara kalau mau hidupnya lapang, mau hidupnya merasa ringan, bersyukur kepada Allah. Tapi tabiat manusia itu ada dalam surah Fusilat 51. Apa itu? Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tapi apabila ditimpa malapetaka, dia berdoa kepada Allah. Ya nggak teman-teman? Kalau diberikan kenikmatan berupa sehat, ke harta yang banyak, ke suami yang baik, ke anak-anak yang lucu-lucu, ke pekerjaan yang baik, maka dia berpaling menjauhkan diri dari Allah SWT dengan sombong. Dia lupa bahwa Allah memberikan itu. Coba deh diingat-ingat dan jujur pada diri teman-teman sendiri. Ketika teman-teman dalam posisi puncak ya, teman-teman dalam kondisi semuanya serba baik-baik aja. Khusyuk nggak tuh sholatnya? Mengalir nggak itu air matanya? Merintih nggak kepada Allah SWT? Kadang-kadang enggak kan? Kadang-kadang enggak. Ya sholat-sholat kita kerjakan sekedarnya saja. Tapi coba kalau kita ditimpa kesedihan. Bedakan doa kita kepada Allah SWT. Bedakan rintihan kita kepada Allah SWT. Maka Allah berfirman dalam surah Fussilat 51, kalau diberikan kenikmatan, manusia ini diberikan kenikmatan, dia berpaling kepada Allah SWT.
Apa yang mau bicarakan ini nasihat buat diri rumah sendiri. Kalau kita dalam keadaan baik-baik aja, ya udah kita ngerasa sholat sebagai penggugur kewajiban aja. Tapi apabila ditimpa malapetaka dalam surah Fussilat 51, maka dia banyak berdoa. Makanya kenapa Allah kasih banyak ujian demi ujian, supaya kita banyak berdoa, kembali kepada Allah SWT. Beberapa waktu lalu ketika di Indonesia mau ceramah, kemudian ada orang mengatakan begini, Ustaz Zoki katanya, hidup saya tuh nggak diuji oleh Allah SWT, hidup saya baik-baik aja. Gimana caranya biar bisa khusyuk dalam ibadah? Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita nggak diuji oleh Allah SWT, teman-teman semua? Apakah ujian hanya berupa sakit? Enggak, sehat itu ujian juga. Apakah miskin itu ujian, kemudian kaya tidak ujian? Tidak, kaya juga ujian. Apakah dicaci maki itu ujian, lantas puji-pujian itu tidak ujian? Tidak, puji-pujian itu juga bagian dari ujian. Jadi semua dalam kehidupan kita itu ujian. Jadi hati-hati kalau kita merasa bahwa hidup aku baik-baik aja dan kayaknya nggak ada diuji deh sama Allah SWT. Itu hati-hati. Karena itu bagian dari khawatir, bagian dari istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu adalah Allah memberikan seluruh macam nikmat, kemudian dia lalai, dia lupa. Dia lupa kepada Allah sampai Allah akan akhirnya kumpulkan kesombongan dia itu nanti di hari akhir. Dan Allah balas. Itu namanya istidraj, jebakan dari Allah SWT. Jadi kembali lagi, ya ketika mendapatkan nikmat kita ini suka lupa, atau pepatah Indonesia bilangnya apa, kacang lupa pada kulitnya. Pernah nggak teman-teman berbuat baik pada orang terus orang itu lupa aja gitu, kacang lupa pada kulitnya. Mereka bersenang-senang dengan berhura-hura dengan nikmat itu. Sehat itu ujian teman-teman semua, jadi jangan pikir sakit itu ujian. Sehat itu ujian. Saat itu ujian kalau engkau bersenang-senang dengan kesehatanmu. Itu nasihat buat di rumah sendiri. Jabatanmu yang tinggi seperti menjadi orang terpandang itu ujian kalau engkau bersenang-senang, berhura-hura, zalim dengan amanah yang sudah Allah berikan itu kepadamu. Jadi manusia sering lupa pada yang memberikan nikmat. Namun ketika Allah cabut nikmat itu, ya kan, kemudian manusia ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, ditimpa kekurangan, maka mereka mengeluh, mereka berputus asa. Barulah mereka mendekatkan diri kepada Allah SWT, barulah memperbanyak doa, barulah meminta agar nikmat itu datang kembali. Ya enggak teman-teman semua? Termasuk nikmat itu apa? Nikmat hidup. Kenapa orang-orang yang sudah mati itu mau dibangkitkan lagi, mau hidup lagi, walaupun nggak bisa ya. Kenapa? Karena baru menyadari nikmat ketika nikmat itu pergi, ya kan? Teman-teman sekarang kebersamaan dalam keluarga. Teman-teman baru merasakan nikmatnya kebersamaan itu ketika orang-orang itu pergi. Makanya sering sekali Mas sering dengar orang-orang itu misalnya kayak anak-anak yatim ya, atau orang-orang yang kehilangan keluarga gitu. Nggak suka ngeliat kebersamaan orang-orang di mall. Kenapa? Karena mereka nggak punya hal itu. Jadi ketika ngelihat itu ngerasa sakit hatinya gitu. Termasuk kalau di sosmed teman-teman semua. Uma juga nasihat buat diri Uma sendiri. Kita agak hati-hati memposting kenikmatan terlalu berlebihan. Karena bisa jadi orang yang lihat itu nggak mendapatkan kenikmatan itu. Sehingga dia marah ya. Misalnya teman-teman posting makan enak setiap hari gitu ya. Sementara yang nonton itu banyak orang-orang yang kelaparan. Ya kan? Atau teman-teman posting sama suaminya atau sama pasangannya romantis setiap hari gitu, berlebih-lebihan. Sementara banyak di luar sana orang yang punya rumah tangga yang nggak baik-baik aja, atau orang yang hidupnya sendiri nggak menikah misalnya, nggak dapat nikmat itu. Kita yang membuka pintu untuk orang-orang iri, dengki, hasad ain kepada kita. Jadi eh, nasihat buat diri Uma untuk nggak terlalu berlebih-lebihan dalam memposting segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita di sosial media. Kembali lagi teman-teman semua, tadi Uma katakan bahwa manusia itu suka sekali lupa pada yang memberikan nikmat, namun ketika nikmat itu dicabut, barulah dia meminta-minta kepada Allah agar nikmat itu diberikan kembali. Ini tabiat manusia ya, ketika mendapatkan kesulitan dia berdoa dan minta kepada Allah, tapi ketika dikabulkan oleh Allah, dia lupa kepada Allah SWT. Dia lupa kepada yang maha baik itu. Bahkan ada segolongan manusia ketika mendapatkan nikmat, mereka mengatakan nikmat itu bukan dari Allah, atau berterima kasihnya bukan kepada Allah SWT. Dia menganggap nikmat itu akibat kepintaran dia sendiri, usaha dia sendiri. Ada loh, misalnya, ada orang-orang yang Allah kasih nikmat untuk bisa menuntut ilmu, dikasih kesempatan belajar. Itu kan nikmat ya teman-teman semua. Dikasih pagi hari ini teman-teman bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, itu nikmat. Dikasih kesempatan bisa ikut kajian-kajian, dikasih kesempatan bisa menuntut ilmu di universitas misalnya. Dikasih kesempatan untuk punya ketertarikan untuk baca buku, untuk dengar ceramah online atau apapun, itu nikmat.
Tapi ada sebagian orang yang ketika dia kemudian jadi pandai atau jadi kaya atau jadi punya jabatan yang tinggi, dia katakan, oh itu karena usaha saya sendiri. Dia lupa untuk mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia lupa untuk mengingatkan dirinya bahwa semuanya itu dari Allah. Jadi bukan 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 usahamu, tapi Allah mentakdirkan dirimu untuk merasakan itu. Makanya kalau orang-orang, teman-teman semua, dikatakan orang berilmu itu orang yang paling takut kepada Allah SWT. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi sekolahnya, semakin takut dia kepada Allah SWT. Bukan semakin tinggi ilmunya, maka semakin zalim dia. Tidak. Seperti Korun, dijelaskan di dalam Al-Quran Korun. Korun itu dulu miskin kan, ketika minta sama Nabi Musa tolong doakan saya supaya saya jadi kaya. Ketika jadi kaya, Korun mengatakan semua ini atas usahaku sendiri. Ya, teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat 49. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, dia menyuruh Allah SWT. Maka ketika Allah berikan nikmat kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Ya, jadi banyak banyak orang-orang yang merasa bisnisnya hebat. Dia katakan ya ini karena mengadakan seminar. Kemudian dia katakan, oh iya ini hasil kerja keras. Oh ini karena usaha kerja keras. Lupa lisan ini untuk bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah memberikan kesempatan ini kepada saya. Alhamdulillah Allah memberikan uh, semangat pada saya untuk belajar. Itu penting banget teman-teman semua. Kadang-kadang orang-orang di posisi-posisi tertentu lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Kemarin terakhir, hal sederhana sekali. Lagi-lagi mau kasih contoh tentang Sulaiman ya. Sulaiman anak Umar dengan sindrom Prader-Willi syndrome, kelainan langka 1 banding 30.000 anak di seluruh dunia. Sulaiman rutin terapi stem cell setiap 6 bulan sekali. Apa kata dokter? Setiap kali Umar bilang terima kasih dokter. Sulaiman, Masya Allah, karena stem cell ini menjadi kuat. Apa kata beliau? Selalu di lisannya beliau adalah Allah, Allah, Allah yang memberikan ilmu kepada para dokter. Kemudian Allah yang memberikan pengetahuan kepada para dokter. Allah yang membuat Sulaiman menjadi sembuh. Jadi selalu kalimatnya itu Allah, Allah, Allah. Jadi ini hal sederhana teman-teman semua. Ketika ada orang-orang yang memuji-muji kita, maka kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji-pujiannya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kadang-kadang kan kita sering dipuji-puji ya. Oh dermawan sekali. Oh ini itu. Maka sederhana tapi sangat lupa untuk dilakukan adalah kembalikan puja-puji itu kepada Allah SWT. Karena yang memberikan nikmat kepintaran, nikmat kesempatan menuntut ilmu, nikmat punya harta, nikmat punya pekerjaan, nikmat bahkan bisa menyumbang, itu adalah Allah yang menggerakkan hati kita. Jadi segala puja-puji hanyalah kembali kepada Allah SWT. Berikutnya teman-teman semua, tadi Umar sudah katakan berulang-ulang bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada musibah. Musibah yang menimpa manusia itu sedikit sekali dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Bahkan di balik musibah yang kita dapatkan itu, entahlah sakit lah, entahlah apa ujian finansial kah, entahlah kesedihan karena dikhianati, mungkin dizalimi, dibohongi atau apapun ujian-ujian itu, di balik musibah yang sedikit itu pun terdapat banyak sekali kenikmatan bagi orang-orang yang sabar. Apa nikmat? Nikmat apa? Nikmat mendapat salawat, nikmat mendapatkan rahmat, nikmat mendapatkan hidayah. Makanya Umar sering banget ulang-ulang ayat ini, Al-Baqarah 155 sampai 157. Ingat tadi, musibah itu lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat. Bahkan di saat musibah yang sedikit itu, masih ada kebaikan di dalamnya. Masih ada kenikmatan di dalamnya bagi orang-orang yang bersabar. Kalau nabluwanakum bisyai'in minal khawfi, Al-Baqarah 155 sampai 157, minal khafi wal ju'i wa naqasi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157, Allah akan berikan kepadamu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jua, buah-buahan, namun berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah orang yang mendapatkan salawat, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah. Jadi nikmat yang Allah berikan itu banyak dan berlimpah sampai-sampai kita nggak bisa untuk menghitungnya. Kalau begitu gimana jaga nikmat-nikmat itu? Jaganya adalah dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah Taala?
Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Jadi, sebab untuk meraih nikmat dan nikmat itu ada terus adalah dengan ketaatan kepada Allah. Adapun penghalang datangnya nikmat adalah kemaksiatan. Jadi kita bisa katakan jika Allah menghendaki sesuatu nikmat ada pada seorang hamba, ada pada dirimu, maka Allah ilhamkan bagi hamba tersebut untuk menjaganya dan menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Tapi nikmat itu akan Allah cabut ketika kita melakukan berbagai macam maksiat demi maksiat. Gitu ya teman-teman semua. Terakhir, Umar hanya ingin mengingatkan kepada diri kita sendiri, diri Umar dan kita semua. Coba kita hitung-hitung musibah yang kita hadapi dibandingkan nikmat yang Allah beri. Lebih banyak yang mana di antara keduanya? Pasti lebih banyak nikmat. Sehingga kadang satu kondisi kita malah bersyukur padahal kita mendapatkan musibah bencana yang luar biasa, ya kan? Kadang-kadang lihat orang-orang Gaza itu bersyukur kan, gitu ya. Coba kalau kita bersyukur ketika datang, datang kesedihan, datang apa kematian, syahid dan sebagainya, mereka bersyukur. Coba kita hitung-hitung musibah yang kita hadapi dibandingkan dengan nikmat yang Allah beri itu. Lebih banyak mana? Lebih banyak apa tadi? Lebih banyak nikmat. Jadi jangan jadi hamba yang kanut. Kanut itu apa? Dalam surah Al-Adiyat ayat 6 ada kalimat kanud. Surah Al-Adiyat ayat 6 ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu ingkar dan tidak berterima kasih kepada Robnya. Jadi Allah mencela orang yang disebut kanud atau orang yang tidak mensyukuri nikmat. Jadi kanut itu apa? Orang yang terus-menerus menghitung musibah dan melupakan nikmat. Teman-teman sering baca nih ayat ini, cuma teman-teman kan apa nggak konsentrasi tentang makna dari ayat ini. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ingkar dan tidak berterima kasih kepada Rabbnya. Kalau kita lihat Hasan Al-Basri mengomentari Al-Adiyat ayat 6 ini, orang Al-Kanut itu apa sih? Orang-orang Kanut itu apa sih? Tadi sudah dikasih tahu ya, bahwa orang Kanut itu konsentrasinya sama musibah aja, konsentrasinya sama kesedihan aja. Lupa akan semua nikmat yang sudah Allah berikan. Ya, makanya ada satu hadis bahwa kebanyakan wanita itu menjadi penduduk neraka karena sifat kanuda, sifat menghitung-hitung musibah. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Seandainya engkau berbuat baik kepada uh, jadi kata Rasulullah SAW, uh, perempuan-perempuan itu kalau dia menemukan ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya terhadap suaminya, maka perempuan itu akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan dari dalam dirimu. Maka ini menjadi indikator kalau tidak mensyukuri pemberian suami, hukumannya saja besar di sisi Allah, apalagi tidak ingat akan kebaikan yang sudah Allah berikan kepada seseorang. Jadi perempuan penghuni neraka itu salah satunya adalah ketika dia lihat ada satu kesalahan dari suaminya, kemudian dia katakan aku nggak pernah melihat kebaikan sama sekali dari dalam dirinya. Maka dia penghuni neraka. Itu nggak berterima kasih pada suami, apalagi nggak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat yang sudah kita peroleh di dunia, apakah kita betul-betul telah mensyukurinya? Apakah kita melakukan hak Allah? Apakah nikmat itu disalurkan dengan melakukan hak-hak Allah atau tidak disalurkan dengan perbuatan maksiat? Kita sendiri yang bisa menjawabnya, teman-teman semua. Ya. Apakah kita tertipu dengan nikmat-nikmat itu? Apakah justru nikmat itu yang mencelakakan diri kita? Nah, itu kita sendiri yang bermuhasabah uh, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lupa akan semua yang sudah Allah berikan. Begitu ya teman-teman semua, belajar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam dikasih kebahagiaan 30 tahun, dikasih kesedihan konon katanya sekitar 3 tahun sampai 7 tahun saja, dengan kesedihan yang luar biasa. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh kepada Allah SWT karena Nabi Ayub tahu nikmat atau kebaikan yang Allah berikan lebih banyak dibandingkan dengan sakitnya beliau, dibandingkan dengan anak-anaknya yang meninggal dunia, dibandingkan dengan hartanya yang habis, gak ada artinya dibandingkan dengan semua nikmat Allah yang bertabur-tabur yang tidak pernah bisa kita hitung itu. Wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi hari ini insya Allah alhamdulillah kita kembali mengingat tentang rasa syukur. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah tambahkan nikmat dan ceritakanlah kebaikan-kebaikan Allah itu sebagai bagian dari rasa syukur kepada ceritakan kepada hamba-hamba Allah lainnya gitu ya.
Bukan bermaksud sombong, tapi bermaksud untuk menceritakan bagaimana nikmat Allah yang begitu banyak dan begitu besar. Hal sederhana, tapi sering kita lupa. Hasilnya adalah kalau kita banyak bersyukur, nggak akan pernah ada mengeluh di sini, nggak akan pernah ada marah pada keadaan, pada takdir, karena rasa syukur itu lebih memenuhi jiwa kita dibandingkan dengan komplainan kita terhadap musibah yang Allah berikan, insya Allah. Begitu ya teman-teman semua. Semoga teman-teman bahagia selalu, hatinya tenang-tenang selalu. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah baik, memang kita harus melaluinya itu. Gak ada pilihan lain, seorang hamba tugasnya hanya menerima, ridho, dan jalanin aja. Sampai kapan? Sampai Allah katakan berhenti. Sampai kapan? Sampai kapan? Saya mau istirahat. Nanti istirahat nih ketika kaki kita pertama kali menjejakkan kaki di surga. Itulah istirahat bagi kita insya Allah.